Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Dan sedikit lagi matahari akan terbit di ufuk timur. Kita telah menyatakan bahwa Allah perkasa dalam kehidupan kita. Sepanjang malam Dia jaga dan kita boleh bangun menikmati hari yang baru. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan harian kita di pagi ini adalah peran rumah tangga Kristen. Peran rumah tangga Kristen. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sekali lagi, hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Pemulihan dan peningkatan umat manusia dimulai di rumah tangga. Pekerjaan orang tua mendasari tugas-tugas lainnya. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dan para kepala keluarga yang melaksanakannya. Dari hati terpancar kehidupan, Amsal 4 ayat 23. Dan jantung masyarakat, agama dan bangsa adalah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, keberhasilan agama dan kemakmuran bangsa tergantung pada pengaruh-pengaruh rumah tangga. Kepentingan dan kesempatan dalam hidup kekeluargaan digambarkan dalam kehidupan Yesus. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan dan guru bagi kita, menghabiskan waktu selama 30 tahun sebagai anggota keluarga di Nazaret. Mengenai tahun-tahun tersebut, catatan kitab suci sangat singkat. Tidak ada mujizat besar yang menarik perhatian orang banyak. Tidak ada rombongan orang yang dengan bersemangat mengikut langkahnya atau mendengar kata-katanya. Namun dalam tahun-tahun tersebut ia sudah menggenapi misi keilahiannya. Ia hidup seperti kita semua, turut dalam kehidupan keluarga, tunduk pada semua prinsipnya, melaksanakan semua tugas dan memikul beban-beban rumah tangga itu. Di bawah naungan rumah tangga yang sederhana, sambil mengambil bagian pengalaman manusia yang lazim, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Selama tahun-tahun yang terpencil ini, dari kehidupannya mengalir arus-arus simpati dan pertolongan. Sifat tidak mementingkan diri dan ketabahannya, keberanian dan kesetiaannya, penolakannya terhadap godaan, kedamaian dan kegembiraannya yang tenang, semuanya adalah sumber ilham yang tetap. Ia membawa suasana manis dan murni ke dalam rumah tangga, dan hidupnya bagaikan ragi yang bekerja di tengah unsur-unsur masyarakat. Tak ada catatan bahwa ia mengadakan suatu mujizat, namun kebajikan, kuasa kasih yang menyembuhkan dan memberi kehidupan mengalir dari dirinya kepada orang yang tergoda, yang sakit dan yang patah semangat. Dengan cara yang menonjol sejak masa kecilnya, ia melayani orang lain. Karena itu banyak orang yang senang mendengarnya ketika ia memulai pelayanannya kepada umum. Tahun-tahun permulaan hidup Juru Selamat lebih dari sekadar sebuah teladan bagi orang muda saja. Tahun-tahun itu mengandung pelajaran dan seharusnya menjadi dorongan bagi orang tua. Tidak ada ladang usaha yang lebih penting daripada yang dipercayakan kepada para pendiri dan pelindung keluarga. Tidak ada pekerjaan yang dipercayakan kepada umat manusia yang mencakup hasil-hasil yang lebih besar dan lebih luas daripada tugas para ayah dan para ibu. Masa depan masyarakat ditentukan oleh orang muda dan anak-anak sekarang ini. Dan bagaimana keadaan orang muda dan anak-anak ini kelak tergantung pada rumah tangga. Jadi sekali lagi saudara, betapa penting peran rumah tangga. Saya sering katakan di gereja bahwa gereja ini harum,
gereja ini bisa dihadiri oleh bapak, ibu, anak-anak oleh karena ada peran dari keluarga. Jadi keberhasilan jemaat, keberhasilan masyarakat sosial itu bergantung pada bagaimana dasar dari masyarakat itu dibangun, yaitu rumah tangga, yaitu keluarga. Anak-anak juga mereka berhasil dalam pendidikan, itu bukan semata-mata oleh karena keberhasilan guru di sekolah itu, tetapi justru mama dan bapak yang di rumah telah mengajarkan pendidikan itu. Itulah sebabnya sekali lagi peran rumah tangga ini sangat penting, lebih istimewa peran rumah tangga Kristen. Di tengah kehidupan dunia yang bergejolak ini, maka rumah tangga Kristen penting menjadi peran di dalam kehidupan banyak orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan saya pada pagi ini adalah, apakah rumah tangga kita telah menjadi satu terang, menjadi satu garam di tengah kehidupan dunia saat ini atau belum? Jika belum, mari kita merenungkan ini dan mari kita hidupkan kehidupan kekristenan melalui kehidupan keluarga kita di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, sehingga orang lain dapat memandang atau melihat juru selamat, melihat Yesus dari kehidupan kita. Berbaik-baiklah dengan para tetangga kita, sehingga di tengah kehidupan sosial, di tengah masyarakat, kita menjadi satu gambaran tentang siapa Yesus itu. Baik, inilah dapat menjadi doa dan harapan kita pagi hari ini. Menutup ibadah kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan pagi ini yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, mendorong rumah tangga, keluarga-keluarga akan menjadi panutan, akan menjadi terang di tengah dunia ini. Biarlah rumah tangga kami, yaitu rumah tangga Kristen di zaman akhir zaman ini, dapat menjadi suatu cermin, dapat menjadi suatu pancaran kasih Allah di tengah kehidupan banyak orang di sekitar kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan sekali lagi. Di pagi hari ini, hamba-Mu berdoa khusus untuk beberapa nama yang akan kami usulkan dalam usulan doa ini, yaitu yang pertama, hamba-Mu berdoa untuk Gresina Afasedanya, Cici Afasedanya, Sintalia Duaramuri, Rain Carlos Maniakori, dan Rafael Maniakori. Sekali lagi, Gresina Afasedanya, Cici Afasedanya, Sintalia Duaramuri, Rain Carlos Maniakori, dan Rafael Maniakori. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudari terkasih ini. Kiranya mereka ditambahkan kebahagiaan dalam kebahagiaan mereka. Mereka juga dihibur dalam keadaan duka cita atau dalam keadaan sakit, diberikan kesembuhan. Dan tambahkan iman dan mereka boleh kuat selalu di dalam Tuhan. Dan janji berkat-Mu hari ini bela jadi bagian kami. Mulai pagi ini sampai petang hari nanti kami boleh bersyukur kembali atas berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Kiranya pekabaran yang kita dengarkan dapat menjadi berkat bagi kita, bagi para ibu dan bapak, bagi rumah tangga. Jadikanlah keluarga adalah cermin, adalah panutan bagi banyak orang di sekitar. Orang dapat melihat keluarga dan mereka boleh melihat Yesus dalam keluarga itu. Dan mohon maaf untuk ibadah ini oleh karena ada gangguan pada laptop, sehingga pekabaran atau renungan harian yang biasanya menggunakan lagu, kita hanya menampilkan atau membacakan atau menjelaskan renungan saja. Mudah-mudahan bisa ada waktu yang akan datang, renungan kita bisa lebih sempurna lagi. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.